Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa di tengah zikir yang panjang, di tengah salat yang khusyuk, di tengah doa yang lirih, tiba-tiba hatimu diam, pikiran berhenti, dan yang tersisa hanyalah rasa hadir, tanpa kata, tanpa bentuk, tanpa suara? Jika pernah, maka ketahuilah, engkau sedang menyentuh sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang oleh para wali tidak dijelaskan dengan banyak kata. Mereka hanya menyebutnya dengan satu isyarat. Hu, bukan nama, bukan huruf, bukan suara, tapi penunjuk. Hu bukan untuk dipahami oleh akal, tapi untuk disadari oleh ruh. Inilah sebabnya tidak semua orang yang belajar agama pernah mendengar pembahasan ini. Bukan karena ilmunya rahasia, tapi karena hati belum siap. Saudaraku, di zaman ini banyak orang sibuk mencari makrifat, tapi justru semakin jauh dari diri sejatinya karena mereka mencari dengan pikiran. Padahal makrifat tidak ditemukan dengan berpikir. Makrifat disingkap dengan hadir. Para wali Allah menyebut bukan sebagai lafaz, tapi sebagai puncak kesadaran tauhid. Kesadaran ketika ego lenyap, ketika aku dan engkau tidak lagi menjadi pusat, ketika yang ada hanyalah Dia. Bukan berarti Allah menyerupai sesuatu. Justru adalah penafian dari segala bentuk. Ketika seorang wali menyebut ia sedang menunjuk pada Allah yang tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak manusia mengenal Allah melalui nama-namanya: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Semua itu benar, semua itu mulia. Tapi para wali melangkah lebih dalam. Mereka sampai pada titik di mana nama pun ditinggalkan. Bukan karena mengingkari, tapi karena sudah tenggelam dalam yang dinamai. Di titik itulah mereka menyebut, Hu bukan pengganti Asmaul Husna. Hu adalah isyarat ketika lidah tidak lagi mampu menjelaskan. Saudaraku, inilah puncak makrifat diri yang sebenarnya. Bukan mengenal kehebatan diri, tapi lenyapnya klaim diri. Makrifat sejati bukan merasa paling tahu, tapi merasa tidak punya apa-apa. Makrifat sejati bukan merasa paling dekat, tapi tidak lagi merasa ada jarak. Ketika seorang hamba sampai pada kesadaran ia tidak lagi sibuk bertanya, siapa aku? Ia tidak lagi sibuk membangun identitas ruhani. Ia tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena aku sudah tidak menjadi pusat. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa semua berasal dari Allah, bergerak dengan Allah, dan kembali kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang salah paham. Mereka mengira pembahasan adalah ajaran asing, ajaran baru. Bahkan, ada yang menuduhnya menyimpang. Padahal para ulama tasawuf sejak dahulu telah menjelaskan hanyalah isyarat tauhid paling murni. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah, Allah yang Maha Esa. Perhatikan, sebelum Allah menyebut namanya, Allah terlebih dahulu menyebut Ini bukan kebetulan. Adalah penunjuk zat. Allah adalah nama. Mendahului nama, karena zat mendahului sifat. Saudaraku, ketika seseorang masih sibuk dengan sifat, ia masih berada di pinggir. Ketika ia mulai sadar pada zat, ia mulai masuk ke kedalaman. Namun ingat, jalan ini bukan untuk kesombongan. Jalan ini justru menghancurkan kesombongan.
Siapapun yang berbicara tentang tapi masih merasa lebih tinggi dari orang lain, itu tanda ia belum menyentuh maknanya. Karena ciri orang yang mulai memahami adalah kerendahan hati, keheningan batin, dan akhlak yang semakin lembut. Para wali tidak terkenal karena ucapan mereka, tapi karena kehadiran mereka, duduk bersama mereka. Hati menjadi tenang tanpa banyak kata. Itulah pengaruh Saudaraku yang dirahmati Allah. Pembahasan ini bukan untuk membuatmu merasa sudah sampai, justru untuk menyadarkan bahwa perjalanan kepada Allah bukanlah perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Bukan mencari pengalaman aneh, tapi membersihkan penghalang. Bukan mengejar karamah, tapi meluruhkan ego. Tidak bisa dicapai dengan ambisi. Tidak bisa diraih dengan paksaan. Hadir ketika engkau jujur, ketika engkau hening, ketika engkau tidak lagi menuntut apa-apa dari Allah selain Allah itu sendiri. Di video ini, kita tidak sedang berbicara teori. Kita sedang membuka pintu kesadaran. Jika hatimu terasa bergetar, jika dadamu terasa lapang, jika engkau merasa sedang diajak diam, itu tanda ruhmu sedang mengenali arah pulangnya. Dan perjalanan ini tidak singkat, tidak instan, tapi sangat nyata. Maka tetaplah bersama kami. Jangan terburu-buru menilai. Jangan cepat menolak. Dengarkan dengan hati yang jujur. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga, agar engkau terus ditemani dalam perjalanan mengenal diri, mengenal Tuhan, dan mengenal hakikat keberadaanmu. Karena bisa jadi video ini bukan sekadar tontonan, tapi panggilan halus dari Allah untuk kembali mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk memahami apa yang dimaksud para wali ketika menyebut kita harus membersihkan terlebih dahulu cara berpikir kita tentang Tuhan. Karena selama ini banyak manusia mengenal Allah hanya melalui konsep, melalui kata, melalui gambaran. Padahal Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh gambaran apapun. Bukan nama baru bagi Allah. Bukan dizikir pengganti. Bukan lafaz ajaib. Adalah isyarat kesadaran. Para ulama tasawuf menjelaskan, ketika seseorang masih membutuhkan kata untuk mengingat Allah, ia masih berada pada tahap dizikir lisan. Ketika ia mulai mengingat Allah dengan hati, ia masuk ke dizikir kalbu. Dan ketika kesadaran sudah tenggelam penuh, bahkan kata pun gugur dengan sendirinya. Di titik itulah, para wali menyebut bukan diucapkan oleh lidah, tapi disadari oleh keberadaan. Saudaraku, dalam perjalanan ruhani, manusia melewati beberapa lapisan kesadaran diri. Lapisan pertama adalah kesadaran jasad. Pada tahap ini manusia merasa dirinya adalah tubuh. Ia merasa ada karena melihat tubuhnya bergerak. Ia merasa hidup karena makan, minum, bernafas. Lapisan kedua adalah kesadaran akal. Pada tahap ini, manusia merasa dirinya adalah pikiran. Ia berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Ia membangun identitas dari pengetahuan, gelar, pandangan, keyakinan. Lapisan ketiga adalah kesadaran ego. Pada tahap ini, manusia merasa dirinya adalah peran, nama, status, pengalaman, amal, bahkan kesalehan. Banyak orang berhenti di sini, bahkan merasa sudah sampai, padahal ini masih hijab.
Lapisan keempat adalah kesadaran hati. Pada tahap ini, manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukan pikiran, bukan peran, bukan ego. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam batin. Namun, perjalanan belum selesai. Lapisan kelima adalah kesadaran ruh. Disinilah makrifat mulai terbuka. Di sini seorang hamba tidak lagi sibuk memikirkan Allah, tapi hadir bersama Allah. Dan puncaknya adalah fana kesadaran diri. Di titik ini, aku sebagai pusat lenyap, bukan tubuh yang hilang, bukan akal yang mati, tapi klaim kepemilikan diri yang runtuh. Inilah wilayah Hu. Hu adalah kesadaran bahwa wujud kita tidak berdiri sendiri, bahwa keberadaan kita hanyalah pinjaman, bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, para wali tidak pernah berkata mereka menyatu dengan Allah. Itu bahasa yang berbahaya bagi akal awam. Yang mereka maksud adalah lenyapnya klaim diri. Seorang wali tidak lagi berkata, aku beramal. Ia sadar, amal itu terjadi karena Allah. Ia tidak berkata, aku berzikir. Ia sadar di zikir itu digerakkan oleh Allah. Ia tidak berkata, aku sampai, karena tidak ada aku yang sampai. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa semuanya bergerak dalam kehendak Allah. Inilah tauhid paling halus. Tauhid awam adalah mengakui bahwa Allah satu. Tauhid orang khusus adalah melihat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Tauhid orang yang lebih khusus adalah tidak lagi melihat selain Allah sebagai sumber apapun. Hu berada di wilayah tauhid yang paling dalam. Saudaraku, inilah sebabnya para wali sangat menjaga adab, karena semakin seseorang menyadari Hu, semakin ia takut mengklaim apapun. Orang yang benar-benar mengenal Hu justru paling rendah hati, paling lembut, paling hati-hati dalam bicara. Jika ada orang yang mengaku telah mencapai makrifat, tapi lisannya kasar, merendahkan orang lain, merasa paling benar, maka itu tanda ia masih berada di wilayah ego spiritual. Hu menghancurkan ego, bukan membesarkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam dizik para wali tidak mengajarkan Hu sebagai lafaz kosong. Mereka menekankan kesiapan batin, karena menyebut Hu tanpa adab justru berbahaya. Bukan berbahaya secara gaib, tapi berbahaya bagi jiwa, karena ego bisa menipu dirinya sendiri. Oleh sebab itu, para wali selalu menekankan syariat terlebih dahulu, solat, akhlak, kejujuran, amanah. Hu tidak bisa hidup di hati yang sombong. Hu tidak bisa hadir di jiwa yang penuh iri. Hu tidak menetap di diri yang masih mencintai pujian. Hu hanya hadir di hati yang kosong dari klaim. Saudaraku, ketika seseorang mulai menyentuh kesadaran Hu, perubahan paling nyata bukan pada pengalaman batin yang spektakuler, tapi pada sikap hidup. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih sedikit bicara tentang dirinya. Karena pusat hidupnya bergeser, ia tidak lagi bertanya, apa yang aku dapat, tapi apa yang Allah kehendaki. Inilah makrifat, diri yang sebenarnya. Makrifat bukan mengenal rahasia alam. Makrifat bukan melihat cahaya aneh. Makrifat bukan bisa membaca hati orang. Makrifat adalah mengenali bahwa diri ini tidak memiliki apa-apa. Ketika ini disadari, hati menjadi ringan karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saudaraku yang dirahmati Allah juga berkaitan erat dengan keheningan. Banyak orang beribadah dengan suara, dengan bacaan, dengan gerakan. Semua itu baik, semua itu mulia.
Tapi para wali mengajarkan satu tahap, yaitu diam yang sadar. Diam bukan berarti kosong. Diam yang penuh kehadiran. Di dalam diam itu tidak ada dialog batin, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan duniawi. Yang ada hanya hadir. Dan di sanalah hu disadari, bukan didengar, bukan diucapkan, tapi dihayati. Saudaraku, jika engkau bertanya, bagaimana cara sampai ke hu? Maka jawabannya sederhana, namun berat. Bersihkan hatimu, luruskan niatmu, hancurkan egomu. Hu tidak dicapai dengan teknik, tapi dengan kejujuran total kepada Allah. Ketika engkau berhenti mencari kelebihan, ketika engkau berhenti ingin terlihat suci, ketika engkau berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, disitulah pintu mulai terbuka. Dan ingat, hu bukan tujuan akhir. Hu adalah kesadaran hidup. Seseorang bisa menyentuh hu hari ini, lalu tertutup kembali esok hari. Karena ego, itulah sebabnya para wali selalu menjaga mujahadah. Makrifat bukan status tetap, ia amanah yang harus dijaga. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika pembahasan ini terasa berat, itu wajar. Karena akal memang tidak diciptakan untuk menguasai wilayah ini. Akal hanya mengantar. Yang melangkah adalah hati. Dan jika hatimu terasa tenang saat mendengar ini, itu bukan karena engkau memahami semuanya, tapi karena ruhmu mengenali arah. Hu bukan untuk diperdebatkan. Hu bukan untuk dipamerkan. Hu bukan untuk dipaksakan. Hu adalah pulang. Pulang dari kebisingan ego, pulang dari klaim diri, pulang kepada kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Inilah puncak makrifat, diri yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau masih berada di sini, masih membaca, masih mendengarkan dengan hati terbuka, ketahuilah, tidak semua orang dipanggil untuk sampai sejauh ini. Karena pembahasan tentang hu bukan sekadar ilmu. Ia adalah panggilan kesadaran. Pada titik ini, aku tidak ingin menambah konsep baru di kepalamu. Justru aku ingin mengajakmu melepaskan semuanya perlahan. Diam sejenak. Rasakan keberadaanmu saat ini. Bukan namamu. Bukan peranmu, bukan masa lalumu, bukan harapan masa depanmu, hanya hadir. Jika engkau mampu hadir walau beberapa detik, tanpa dialog batin, tanpa penilaian, tanpa tuntutan, maka engkau telah menyentuh pintu yang sama yang disentuh para wali. Hu tidak pernah jauh. Hu tidak berada di tempat tertentu. Hu tidak tersembunyi di alam tinggi. Hu selalu dekat, lebih dekat dari napasmu sendiri. Yang membuat Hu terasa jauh, bukan karena Allah menjauh, tapi karena diri kita terlalu bising. Bising oleh keinginan, bising oleh ketakutan, bising oleh pencitraan, bising oleh keakuan. Saudaraku, para wali tidak mencapai makrifat karena mereka tahu banyak, tapi karena mereka berani melepaskan banyak, melepaskan keinginan untuk diakui, melepaskan keinginan untuk dianggap suci, melepaskan keinginan untuk merasa lebih. Ketika semua itu runtuh, yang tersisa hanyalah kejujuran, dan kejujuran itulah yang membuka hijab. Tidak datang sebagai pengalaman spektakuler. Ia hadir sebagai kesederhanaan yang dalam. Hidup terasa apa adanya. Ibadah terasa ringan. Masalah datang dan pergi tanpa mengguncang pusat batin. Bukan karena masalah hilang, tapi karena pusatnya sudah tidak rapuh. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Inilah tanda orang yang mulai hidup dalam kesadaran Hu. Ia tidak sibuk mengoreksi orang lain. Ia lebih sibuk menjaga hatinya sendiri. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak mudah terseret drama dunia karena ia tahu semua ini sementara. Orang yang hidup dalam Hu tidak kehilangan fungsi di dunia. Ia tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap berinteraksi, tapi hatinya tidak tergantung. Ia menggunakan dunia tanpa dimiliki oleh dunia. Inilah kemerdekaan sejati, dan inilah puncak makrifat diri. Bukan ketika engkau merasa diri ini agung, tapi ketika engkau tidak lagi merasa perlu mengagungkan diri. Bukan ketika engkau merasa sudah sampai, tapi ketika engkau tidak lagi sibuk memikirkan sampai atau tidak. Saudaraku, jika hari ini engkau masih merasa jauh dari Allah, jangan putus asa. Rasa jauh itu sendiri adalah tanda kesadaran. Yang berbahaya bukan merasa jauh. Yang berbahaya adalah merasa sudah dekat. Karena merasa sudah dekat seringkali adalah jebakan ego spiritual. Perjalanan kepada Allah tidak pernah selesai. Bahkan para wali pun terus menjaga adab, terus membersihkan hati, terus kembali. Hu bukan piala yang diraih. Hu adalah amanah kesadaran yang dijaga. Dan jika engkau jatuh lagi ke ego, itu bukan kegagalan. Itu bagian dari perjalanan. Yang penting adalah seberapa cepat engkau kembali sadar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau mendengarkan pembahasan ini dengan hati, mungkin engkau mulai menyadari satu hal, bahwa yang selama ini engkau cari ternyata tidak pernah hilang. Bahwa yang selama ini engkau kejar ternyata selalu hadir. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Yang sering pergi adalah kesadaranmu sendiri. Maka tugas kita bukan mencari Allah, tapi membersihkan penghalang. Dan penghalang terbesar bukan dosa lahir, tapi keakuan halus. Hu hadir ketika keakuan melemah. Hu menguat ketika engkau jujur. Hu menetap ketika engkau rendah hati. Saudaraku, jangan buru-buru ingin mengamalkan istilah. Jangan sibuk menyebut Hu dengan lisan. Lebih baik engkau jaga syalatmu dengan hadir, jaga akhlakmu dalam diam, jaga niatmu dalam kesunyian. Jika Allah menghendaki, Hu akan disingkapkan dengan sendirinya, tanpa engkau kejar, tanpa engkau klaim, dan ketika itu terjadi, engkau tidak akan merasa perlu menceritakannya, karena yang hadir terlalu dalam untuk dijadikan cerita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika pembahasan ini menggugahmu, jika hatimu terasa disentuh, jika ada keheningan yang berbeda dalam dirimu saat ini, jangan berhenti di sini. Subscribe channel ini sekarang juga, agar engkau terus ditemani dalam perjalanan mengenal diri. Like video ini, agar cahaya ini menjangkau lebih banyak hati, dan share kepada mereka yang sedang mencari, tapi belum tahu apa yang dicari. Bisa jadi video ini menjadi sebab seseorang berhenti berlari dan mulai pulang. Tuliskan di kolom komentar satu kata saja. Diam, hadir, tenang, atau pulang bukan untuk pamer, tapi sebagai pengakuan jujur kepada diri sendiri. Semoga Allah menjaga hati kita, meluruskan niat kita, dan mengumpulkan kita bersama hamba-hambanya yang mengenal dengan rendah hati. Bagikan kepada satu orang saja yang Anda rasa membutuhkannya. Memahami Hu bukanlah akhir. Ia adalah awal dari perjalanan paling indah. Perjalanan menemukan diri sejati kita
yang tak pernah sedetik pun berpisah dari Dia. Kita hanya lupa. Sampai jumpa dalam cahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.